Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Wow, pasti ada adik-adik nih yang sudah libur, bukan? Atau ada juga adik-adik yang belum libur. Wah, tapi apapun itu tetap semangat ya adik-adik ya. Buat adik-adik yang sudah terima raport, Kak Merlin berdoa supaya hasilnya lebih bagus ya, hasil yang baik dan memuaskan, terlebih untuk mempermuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, mengawali liburan kita mau bersama-sama untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan. Hari ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti pesan Tuhan melalui renungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 6 ayat 31 sampai 36. Lukas pasal 6 ayat 31 sampai 36. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, adik-adik, Kak Merlin dan adik-adik, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah menolong orang lain supaya dia diterima. Menolong orang lain supaya dia diterima. Adik-adik, paling mudah mana nih? Mengasihi orang yang mengasihi kita atau mengasihi orang yang membenci kita? Lebih mudah mana adik-adik? Atau paling gampang dilakukan, meminjamkan sesuatu kepada teman kita atau meminjamkan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal? Lebih mudah mana nih adik-adik? Ya pasti ya lebih mudah, aku mau meminjamin dia sesuatu, bolpen aku karena dia teman aku. Oh saya mau mengasihi dia karena dia juga baik sama aku. Itu mudah bukan? Yes, itu mudah. Tetapi adik-adik, firman Tuhan hari ini menyuruh kita mengatakan bahwa kita bermurah hati. Bermurah hati itu seperti apa sih? Sama seperti Tuhan Bapa kita juga murah hati. Bermurah hati itu seperti apa? Nih, pertama dikatakan ya, katanya biasanya nih ada orang, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu pasti kita sangat gampang ya adik-adik ya. Tapi ternyata orang-orang berdosa juga melakukan itu ya, meminjamkan sesuatu kepada orang yang berteman sama dia itu gampang. Tapi ternyata orang-orang yang jahat pun juga melakukan itu. Nah, tetapi kita di sini dikatakan bahwa ayat 35, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Biasanya kan kita ya, oh iya aku mau minjemin dia pulpen, aku mau minjemin dia buku, aku mau jajanin dia supaya nanti dia jajanin aku juga, dia minjemin aku juga kalau aku tidak punya. Biasanya kayak gitu ya. Tapi katanya Tuhan menyuruh kita untuk tidak melakukan itu. Kita memberi, jangan sampai kita mengharapkan imbalan. Terus kita juga mengasihi musuh kita. Aku sebel sama dia, udah gak mau berteman sama dia. Oh, tidak adik-adik. Tapi firman Tuhan mengatakan, menyuruh kita dan harus kita lakukan bahwa kasihilah musuh kita. Orang yang membenci kita, orang yang suka ngomongin kita, orang yang jahat sama kita, kita harus mengasihi. Mudah atau tidak?
Tentu tidak, tapi itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Dan kita harus minta Roh Kudus supaya membuat hati kita menjadi murah hati dan lemah lembut. Dikatakan lagi, apa sih balasannya? Supaya maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan yang akan membalas kebaikan kita, Tuhan yang akan membalas apa yang kita lakukan. Ya, bukan mengharapkan imbalan, karena Tuhan adalah teladan yang baik. Dia mengasihi orang yang jahat sama dia, bukan? Yes, dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia, menyiksa dia mendoakan itu. Dan juga Tuhan mengasihi orang yang berdosa, orang yang jahat sekalipun. Betul? Ya, Tuhan sudah menghapus dosa kita. Oleh sebab itu kita juga harus untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan lakukan. Nah, siap nih adik-adik, kita mau yuk mengasihi orang supaya orang lain juga itu merasa diterima. Ya kan? Nih, kalau dalam satu lingkungan nih, teman-teman kita yang merasa minder, yang selama ini tidak ada temannya, tapi kita mengasihi dia, pasti dia merasakan, wah, ternyata aku juga punya teman, aku tidak sendirian. Ternyata si A, si B mengasihi aku. Ya kan? Nah, itu dia namanya berbuat baik kepada orang lain supaya dia juga merasa diterima. Ayo, siapa yang mau melakukan ini? Manfaatkan nih momen Natal, kita berbagi sukacita kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus apalagi. Oke adik-adik? Siap. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajar kami untuk mengasihi, bukan karena mereka mengasihi kami, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami juga mau berbuat baik, bukan karena mereka juga berbuat baik, tetapi karena Tuhan yang mengajarkan kami itu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Impact Kids selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik selama liburan kalian. Oke, dadah. Impact Kids.